Ada sebuah pepatah yang sangat terkenal yang diungkap oleh Seneca yang berbunyi non scholae sed vitae decimus, yang juga dapat diartikan bahwa kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Pepatah ini adalah suatu protes terhadap sistem pendidikan masa itu, namun kemudian menjadi tonggak kemana pendidikan harus berjalan. Lalu, pernahkah kita berpikir atau bertanya, untuk apa kita pergi ke sekolah? Setiap hari kita melakukan rutinitas yang sama. Bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, dan setelah itu kita bergegas ke sekolah. Untuk apa? Apa tujuannya sih? Ini adalah pertanyaan besar bagi diri kita untuk menentukan dasar apa kita melakukan hal tersebut. Sekarang ini banyak anak sekolah tidak memiliki tujuan yang benar untuk apa mereka belajar di sekolah. Mereka membawa tas, berseragam rapi, membawa buku dan alat tulis. Namun semua ini seakan-akan hanya aksesoris belaka. Dalam kenyataannya mereka datang ke kelas, duduk, diam, namun tidak mendengarkan apa yang guru bicarakan, apa yang guru terangkan. Mereka tidak mengerjakan tugas, melainkan mereka tidur, ribut, dan sebagainya. Sejujurnya, ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka senang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Walaupun terkadang alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan. Saya sering bertanya kepada para murid, baik di waktu senggang maupun saat pelajaran. Saya bertanya, untuk apa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu cari? Dari pertanyaan tersebut, anak-anak lebih banyak yang diam, tidak tahu mau menjawab apa, bingung. Saya berpikir, entah apa yang ada di benak mereka. Walaupun demikian, ada juga yang menjawab untuk membahagiakan orang tua dan untuk menjadi orang sukses. Jawaban yang baik, tapi ini belum cukup. Saya bertanya lagi kepada mereka, apa yang sudah kamu dapatkan selama ini? Sebutkan satu saja topik yang masih kamu ingat sampai sekarang. Mereka hanya tertawa dan tidak menjawab apa-apa. Sungguh miris, namun ini sepenuhnya bukan salah mereka. Memang benar pelaku utama pendidikan adalah peserta didik itu sendiri. Namun mereka juga harus didorong oleh lingkungan yang baik, orang tua yang sangat mendukung, serta guru yang tepat. Mengapa harus guru yang tepat? Hal ini pernah juga disampaikan oleh Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan Indonesia yang pernah memilih beberapa anak-anak dari pedalaman Papua untuk mengikuti Olimpiade Sains Internasional tahun 2011 yang lalu. Sulit dipercaya, beberapa anak yang dia ajarkan mendapatkan juara dalam Olimpiade tersebut. Profesor Yohanes Surya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang bodoh. Mereka hanya belum mendapatkan guru yang tepat bagi mereka. Anak didik mungkin akan menjadi pelaku utama pendidikan bila diarahkan, didorong, serta ditarik dengan tepat. Mengajar bukan suatu hal yang harus dipaksakan, tetapi bagaimana menciptakan murid belajar mandiri. Pengajaran akan sukses bila mana anak-anak tertarik akan pengetahuan, berinisiatif, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Inilah belajar untuk kehidupan. Belajar karena kebutuhan untuk menjawab kehidupan dan semakin menjadi pribadi yang terintegrasi dalam hidupnya. Belajar yang dipaksakan akan menimbulkan penolakan terhadap pengetahuan. Kesalahan terbesar yang jangan sampai terjadi ialah jika pendidik membuat anak takut dan benci terhadap pengetahuan dan pelajaran. Karena mungkin itu adalah salah satu tindakan kejahatan. Anak belajar untuk hidup bahagia, hidup merdeka. Kebahagiaan itu menjadi tujuan semua insan. Pendidikan menjadi sangat berarti apabila berguna bagi hidup manusia itu sendiri.
dan terpancar juga bagi orang lain. Ya, pada akhirnya dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa penting sekali untuk mengetahui tujuan apa kita datang ke sekolah. Atas dasar apa kita mau berangkat ke sekolah? Ya, untuk belajar, membuka wawasan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang, rame-rame, hura-hura, dan menghabiskan waktu. Stop untuk begini-beginian. Jangan salahkan pendidikan jika hidup kita tidak berubah, tidak mendapatkan pekerjaan, dan tidak berfaedah bagi kehidupan orang lain. Kontrol terbesar hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika memang pendidik kita tidak berkualitas, kita bisa belajar mandiri kok. Ada buku, ada relasi. Kita bisa mengembangkan bakat kita, pengalaman, upgrade diri kita, pikiran kita juga. Supaya pikiran kita bisa keluar dari zona nyaman yang pada akhirnya membuat hidup kita di situ-situ saja. Untuk kamu yang masih dalam pendidikan, ingat, masa depan masih panjang. Ini pendidikan gratis. Jangan menghabiskan uang orang tuamu di sekolah atau di mana saja untuk hal yang kurang penting. Pendidikan sebenarnya mahal, hanya kita yang tidak pernah menghitungnya. Demikian refleksi dari kegiatan belajar mengajar bagian pertama. Semoga refleksi ini berguna bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Jika ada salah, mohon dimaafkan.